Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi konversi tenaga listrik lanjut tentang motor induksi. Jadi, motor induksi itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kelas A, B, C, D. Motor kelas A itu mempunyai resistansi rotor yang kecil, artinya arus rotornya besar. Beroperasi pada slip yang sangat kecil, artinya ketika tanpa beban ataupun ketika dibebanin, perbedaan kecepatannya sangat kecil. Kecil ya. Terus untuk torsi start yang kecil juga, jadi untuk berat-berat tidak bisa. Untuk motor kelas B secara umum, torsinya secara umum, arusnya secara umum, kecepatannya 0, slipnya 0,05 atau 5% secara umum juga. Torsi start sekitar 150% atau 1,5 kalinya. Arusnya secara umum juga, yaitu 6 kalinya. Ya. Motor kelas C lebih besar daripada kelas B. Arusnya normal, tapi slipnya kurang dari 0,5, jadi lumayan bagus. Semakin kecil slip, jadi semakin kecil slip, ketika dibebanin ataupun tidak dibebanin, kecepatannya turunnya sedikit. Nah, oke. Torsi start 2 kalinya dari torsi normal untuk conveyor, pompa, kompresor, dan lain-lain. Sedangkan motor kelas D, torsi startnya lebih besar daripada A, B, C, D. Slipnya juga lebih besar, jadi ketika tanpa beban dan dibebanin full, terjadi perbedaan kecepatan yang sangat signifikan. Slip beban penuh mempunyai efisiensi yang jelek, ya. Torsi startnya sekitar 3 kalinya. Ya. Ini adalah grafiknya kelas D torsi start itu yang awal-awal. Jadi ketika motor awal berputar, ketika menggerakkan beban itu namanya torsi start. Jadi kelas D yang paling tinggi, C, terus B ya, habis itu A. Kelas B dan A torsi kelas A torsi startnya besar ketika kecepatannya agak banter. Jadi 90% baru torsinya kencang. Tapi kalau kecepatannya belum 90%, nggak besar. Nah, itu maksudnya seperti ini. Nah, pembagiannya seperti ini. Jadi ini adalah oh, ini grafik antara torsi dan arus pada motor kelas B ya. Ini motor torsi kelas B seperti ini ya. Torsi kelas B. Jadi motor secara umum. Nah, ini disebut torka ketika loket rotor atau rotor terkunci. Kenapa dinamakan rotor terkunci? Karena pada awal-awal start motor rotornya masih belum diputar ya. Namanya loket rotor. Yang paling puncak namanya breakdown torka. Torka paling besar, breakdown torka. Yang paling bawah ini, jadi ketika kalau di sini ada bawahnya nih, ya, bawah ini namanya pull up torka. Dan ketika motor beroperasi normal, harusnya 100%, ketika full load yaitu normal torka. Full load torka atau full torka beban penuh ya. Arus motor ketika awal-awal start itu 5 kalinya. Semakin lama semakin turun sehingga 100%-nya. Jadi ini namanya arus starting, ini namanya torka starting. Nah, kelas A, B, C, D itu dibedakan apanya? Dibedakan dari bentuk rotornya. Rotornya motor induksi kan terdiri dari batang-batang besi. Batang-batang besi itu mempunyai slot-slot dan punya rotor, mempunyai besi-besinya ya. Bentuk slotnya ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Nah, kelas A, B, C, D ya. Bentuk-bentuk slot pada rotor ini mempengaruhi kelas motor induksi dan mempengaruhi kinerja motor induksinya. Oke, ini sama hubungan antara torka dan power factor. Jadi, kalau pada motor DC, torsi itu adalah flux dikali arus jangkar. Flux itu flux medan dikali arus jangkar. Tapi pada motor induksi, torsi itu sebanding dengan fluxnya dan arus pada rotornya ketika starting dan power faktornya. Jadi T sama dengan flux I2 kali cos P2. Power faktor pada rotor juga. Standstill itu pada rotor starting ya. Ketika starting ya. Jadi torsi adalah K konstanta kali GGL tegangan pada rotor kali arus pada rotor kali cos P ya.
Jadi flux itu diibaratkan dengan tegangan pada rotor. Rotor diasumsikan tidak induksi. Jadi rotor itu kan terdiri dari batang-batang besi, bukan bukan terdiri dari belitan. Rotor pada motor induksi. Gitu ya. Jadi biasanya ya kalau kalau bukan belitan ya berarti ada R-nya ya. Berarti cuma induksi saja. Tapi bisa diasumsikan rotornya itu selain eh, rotornya itu diasumsikan ada induktifnya, ada reaktansinya, ada induktornya. Diasumsikan kenapa? Jadi di batang-batang besi pada rotor motor induksi itu diasumsikan ada rangkaian induktifnya atau induktornya. Karena mungkin secara logika batang-batang besi itu tidak memiliki induktif, tidak bersifat induktor. Tapi mungkin pada kenyataannya rotor-rotor motor induksi itu walaupun berupa batang-batang besi itu dan tembaga atau aluminium itu mengandung induktor. Nah, maka torkanya akan berkurang. Nah, torka starting kalau mengandung induktif, kalau ada induktifnya maka torsi starting adalah K2 konstanta kali hambatan rotor bagi impedansi rotor kuadrat ya. Torka start eh, bila arus pada rotornya itu tertinggal jauh dengan tegangan pada rotor, maka torsinya akan sangat jelek ya. Torsi pada starting itu sekitar 1,5 kali. Ini kelas B ya. Tapi menghasilkan arusnya 5 sampai 7 kali. Arusnya sangat besar 5 sampai 7 kali tapi torsinya cuma 1,5 kali ya. Torsi meningkat dengan menambahkan R-nya pada motor induksi rotor belit. Supaya torsi start maksimum, maka induktor pada rotor, reaktansi pada rotor harus sama dengan resistansi pada rotor ya. Itu intinya ini. Nah, pada motor induksi bagaimana cara mengubah kecepatannya? Nah, kalau pada uh, katrol atau pada apa itu lupa ya, pada katrol yang biasanya digunakan untuk ngangkut-ngangkut beban di pabrik itu mengubah kecepatan, mengubah polnya, kutubnya. Jadi motornya punya dua kutub, kutub 2 dan 4, kutub 2 kutub. Motornya punya kutub 2 dan kutub 4. Tapi pada beberapa alat itu termasuk rumit. Nah, misalkan pada kipas angin tuh mengubah kecepatan putarannya dengan mengubah tegangan. Jadi V supply-nya diubah. Apa hubungannya? Jadi torsi starting adalah K E2 kuadrat R2 per Z2 kuadrat. Torsi starting sama dengan ini. Akhirnya ditemukan bahwa torsi itu sebanding dengan tegangan kuadrat. Jadi ketika tegangan pada motor turun, maka torsinya akan turun drastis. Nah, tapi pada kipas angin tidak masalah karena bebannya tidak berat. Angin kan menghisap ataupun mendorong kan tidak berat. Jadi dengan memainkan tegangan itu tidak masalah. Berbeda dengan katrol pada pabrik ya. Karena bebannya berat maka dengan tidak boleh mengatur tegangannya. Supply. Nah, pada motor frekuensi ketika bergerak sudah berputar normal dan ketika awal-awal starting itu beda. Tegangan rotor adalah slip kali tegangan ketika awal-awal start. Frekuensi pada rotor slip kali frekuensi pada awal-awal start ya. X pada rotor itu juga slip kali X pada awal-awal bergerak. Ini adalah rumusnya. Torka berdasarkan kondisi yang berjalan, motor sedang berputar. Torsi running adalah ini rumusnya. Torsi running juga bisa ditulis seperti ini ya. Torsi ketika running. Jadi ketika hubungan antara torka dan slip, nah ini torka saat running dan ini slipnya.
hubungannya seperti ini rumusnya ya. Jadi bisa dihitung ketika motor slip dan motor ketika awal-awal start dan ketika running. Torsi, torka, full load, dan T-max. Nah, jadi torsi max adalah nah, 1 sebanding dengan 1/2x. Maka torsi full load itu sebanding dengan slip tadi yang kita jelaskan di atas. Maka perbandingan full load dan T-max adalah seperti ini ya. Maka T full load bagi T max adalah 2AS bagi A kuadrat plus S adalah R2 bagi X2. Jadi reaktansi itu sangat mengganggu. Nah ini tadi torka runningnya. Sudah. Kondisi pada motor induksi yaitu kondisi start, kondisi ketika beban, ketika puncak, ketika maksimum, dan ketika maksimum itu ketika ini adalah starting torka, ketika maksimum adalah breakdown torka ketika maksimum ya breakdown torka yang dilihat lagi grafiknya tadi, dan ketika beban nominal atau full load. Nah, sehingga ketemu rumus-rumus seperti ini. RPI adalah rotor power input, jadi daya yang masuk ke rotor setelah dikurangi rugi-rugi pada belitan stator ya. Rumusnya sudah ada sebelumnya. RPI adalah 3I R kuadrat tambah kali R kuadrat, R pada rotor dan I pada rotor, sehingga ketemu S slipnya itu adalah nah ini rumusnya. Nah, rotor power input RPI nya adalah ketemu 3V supply kuadrat dibagi 2X equivalent. Rangkaian XE itu adalah rangkaian reaktansi stator ditambah dengan reaktansi rotor, bukan ditambah tapi dijumlahkan. RPD adalah rotor power input dikali slip, 1 min slip ya, atau dikurangi rugi-rugi gesek, rugi-rugi udara dan sebagainya. Torsi maksimum adalah RPD bagi omega R atau P out bagi omega R ya. RPD kurangi P rotasi ya. Contohnya seperti ini ya. Ada contoh, ini tegangannya, ini powernya, RS, XS, R rotor, X rotor, X magnetisasi, terus loss pada rotasi dan slipnya 28%. Maka bisa dihitung torsi startingnya dan torsi maksimumnya. Torsi starting IR rotor ketemu, RPI ketemu, maka torsi start adalah RPI bagi omega S. Omega S adalah 2pi NS bagi 60. NS adalah 120 F bagi P ya. Ketemu torsi startnya adalah 72. Jadi bebannya maksimum ketika awal-awal dikonekkan itu adalah 72. Kalau lebih dari itu maka motor tidak mau berputar karena di bawah torsi start. Nah, di bawah torsi start ketika maksimum. Nah, torsi ketika maksimum adalah 264 RPD kurang lebih rotasi bagi omega ya. Ini rumusnya. Ketemu RPI nya ya. Motor rotor belit ya, yaitu perbedaannya adalah rotor sangkar bajing itu tahanan rotornya tetap harus starting tinggi, torsi starting rendah, torsinya rendah tapi arusnya tinggi. Kalau pada rotor belit tahanan rotor bisa diubah-ubah karena dibungkam dengan slip ring ke casing, ke frame pada motor. Arus startingnya rendah, torsi startnya tinggi, kebalikan dari motor bajing. Power factor baik, nah startnya torsinya besar tapi arusnya rendah, nah gitu, jadi sangat bermanfaat, tapi masalahnya lebih mahal. Jadi ini adalah kondisi, jadi R yang dihubungkan ketika standarnya, ketika R nya 0,1 itu seperti ini, R nya 2 kali seperti ini, R nya 3 kali seperti ini, R nya 5 kali seperti ini ya. Kelas isolasi motor kelas A itu temperaturnya 105 derajat, B 130 derajat. Ini bukan kelas yang ABCD tadi, tapi kelas yang lain ketika di nameplate motor. F itu 155 derajat, H itu 180 derajat. Jadi kalau kondisinya panas harus paling motor yang sangat tinggi, H ya.
Nah, ini duty cycle-nya yang ada di motor. Oke, bisa dibaca. Nah, inilah contoh motor. Powernya adalah 42 horsepower, ampernya 42 ampere, RPM-nya 1790. Kalau 40 itu seharus biasanya 120 kali 60 Hz bagi 4. Nah, berapa itu ya? Itu idealnya gitu. Tapi ini RPM ketika full load adalah 1790. Konstan duty-nya. Kelas isolasinya F. F tadi berapa? 155 derajat ya. Nema desainnya B. Ini bentuk rotornya tadi. B itu berarti arus normal, torsi normal, dan sebagainya. Service factor 1,1 artinya walaupun ampernya 42 bisa dimaksimalkan 1,1 kali 42 yaitu 46 ampere, masih cukup, tidak masalah. Voltnya 415 ya. Efisiensinya 90% ketika full load. Jadi 95 itu adalah 95% ketika beban penuh. Ketika beban tidak penuh, ya berarti efisiensinya di bawah ini, rugi, banyak rugi-ruginya, terbang jadi panas. Pole-nya 4 pole. Nah, 4 pole itu ada di kutub di stator, kutub di stator. Jadi yang di stator itu kan ada RST. Kalau 4 kutub berarti R-nya itu ada utara selatan, utara selatan. S-nya ada utara selatan, utara selatan. T-nya utara selatan, utara selatan. Nah, jadi 4 pole di statornya. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi. Nama desain sudah saya jelaskan. Menentukan parameter ekuivalen motor induksi. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya di generator ataupun di motor ya. Jadi rangkaian motor induksi, motor listrik itu ada hambatan stator, reaktansi stator, hambatan rotor, reaktansi rotor, dan slipnya itu R rotor bagi 1 dikali 1 main slip, 1 bagi slip main 1 ya. RS sama XS bisa ditambah jadi R ekuivalen. XS sama X rotor sama X stator bisa diubah jadi X ekuivalen. Tes motor, tes tanpa beban, tes rotor di blok, tes DC ya. Jadi ketika tes motor tanpa beban, ya motor dijalankan tanpa diberi beban, maka akan ketemu XM-nya. V, A, dan W diukur. Ketemu XM, V no load bagi akar 3 kali I non load ya. Akan ketemu XM. Tes rotor blocket. Jadi motor rotornya dipegang, diblok atau dikunci, terus tegangannya dinaikkan 0 volt, 1 volt, 2 volt, 3 volt sampai ampernya sesuai ampere nominal motor. Ya. Misalkan 20 ampere tapi tegangannya 20 volt AC, ya nggak masalah. Berarti V-nya 20 volt, ampernya 50 ampere. Jadi jangan langsung dikasih tegangan 220 volt atau 400 volt ketika rotor di lock karena bisa merusak rotor ya. Jadi tegangannya dinaikkan secara perlahan, maka akan temu RE. RE adalah power diukur dibagi 3 I blocket rotor kuadrat, ZE V blocket rotor bagi akar 3 I blocket rotor, ketemu XE ya. DC test menemukan R stator VDC bagi 2 IDC ya. Oke. Untuk hubungan delta 3 VDC bagi 2 SC. Untuk resistansi ekuivalen rotor, R rotor adalah R ekuivalen kurang R stator. Secara umum 50 Hz itu RAC adalah 1,3 R DC ya. Contohnya seperti misalkan ada manipulate seperti ini. Terus dari tes di peluang seperti ini PVI, PVI, dan VI ya. Maka no load test akan ketemu XM-nya. P rotasi dan inti adalah P no load bagi 3 ini ketemu pada watt. Terus DC test ketemu RDC dan RAC 1,3 kali RDC ya. Block rotor test ketemu RE, XZE, akhirnya ketemu XE. R pada rotor ketemu 6 ohm. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah rangkaian ekuivalennya. Oke. Jika slipnya 1380 maka akan ketemu, jika kecepatan rotornya 1380 akan ketemu slipnya adalah 0,08. Nah ini adalah perhitungan phasor, RPI-nya, RPD-nya, RPI 3I rotor kuadrat kali R rotor bagi S, RPD RPI kali 1 min S. Daya output RPD kurangi P rotasi yang telah kita hitung lagi tadi. Oke, ini adalah RCL-nya, rotor chopper loss, jadi rugi-rugi pada tembaga pada rotor ya.
slip kali rugi-rugi RPI. SCL stator copper loss, rugi-rugi pada tembaga stator atau pada belitan stator. Ketemu daya losses ada 506 watt. Efisiensi adalah P out bagi P out plus P loss, 66%. Jadi jelek sekali ya efisiensinya. Efisiensinya sangat jelek sekali. Rangkumannya ini ya. Jadi buat apa rangkaian ekuivalen ini? Ya nanti diperlukan untuk kontrol pada motor. Misalkan kontrol menggunakan frekuensi drive, ya itu sangat diperlukan rangkaian ekuivalen pada motor induksi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.